Singgah, singgah, kolo singgah. Selamat sore teman-teman semuanya, kembali di channel Tulang Punggung bersama konten yang paling menarik, konten yang kita tunggu-tunggu, selalu kita rindukan di sore hari ini, yaitu ngopi senja, ngobrol happy sepulang kerja. Mas kameramen, sore hari ini saya itu nggak tahu kenapa tiba-tiba kamu bilang ada teman Kanwil yang jadi bintang tamu dan saya belum kenal orangnya. Jangankan belum kenal, wajahnya aja belum lihat. Beneran, saya lihat cuma sekelebat dan itu pun pakai masker. Ada yang bilang mbaknya ini tuh yang mana sih, orangnya nggak gimana sih, katanya rambutnya cepat segini. Saya cari, aku lihat ke Kanwil, tak cari yang mana sih yang dimaksud sama Persatuan Garangan BTN Semarang ini. Akhirnya tahulah namanya Mbak Niken, dan inilah penampakannya. Ini namanya Mbak Niken ya, Mbak? Iya. Mbak Niken ini dari di Kanwil, dan ini pertama kalinya saya lihat wajahnya Mbak Niken. Mbak dibuka tuh Mbak maskernya, Mbak, biar tahu Mbak Persatuan Garangan BTN Semarang ini. Berasa ta'aruf nggak sih? Ya ngerasa ta'aruf ya. Ngerasa kayak aku ketemu Aisyah gitu. Lah ini teman-teman, jadi ini pertama kali saya lihat Mbak Niken. Beneran. Kemarin kan ketemu di koperasi kan? Iya. Kemarin ketemu di koperasi, aku tanya, loh Mbak, kamu tuh yang namanya Mbak Niken toh? Iya, pindahan dari Solo. Aku belum tahu wajahmu, kamu masih pakai masker. Dan ini pertama kalinya saya lihat Mbak Niken. Jadi kecewa? Bukan masalah kecewa, lebih ke penasaran. Lebih ke penasaran. Gini, saya dapat info seorang Niken ini adalah pindahan dari BTN Solo yang dipindah ke Kanwil. Itu informasi yang saya dapatkan pertama. Yang kedua, pernah ikut BTN Idol. Tahun berapa sih? Tahun berapa ya? Lupa, soalnya 2 kali dan nggak berhasil terus. Wakili Solo ya? Tapi lumayan lah bisa mentalnya. Yang ketiga, pernah ikut kontes Putri Solo. Ya, benar ya. Ada 3 fakta itu yang saya ketahui, hanya saya ketahui. Dan selanjutnya saya nggak tahu apa-apa. Dan kita coba menguak Mbak Niken itu seperti apa. Mbak, namanya lengkapnya siapa sih sebenarnya? Nama lengkap Niken Parahita Nugraheni. Wah, Solo banget. Namanya Solo banget. Niken Parahita Nugraheni. Instagramnya apa? Niken Parahita. Niken Parahita. Kita nama-nama itu nama-nama Solo banget. Jadi kalau namanya orang Solo ya kayak gitu, ada kejawen-kejawennya gitu. Iya, memang. Bukan ke Arab-Arapan, bukan ke Jawa kuno Inggris-Inggrisan. itu memang. Jawa ya. Mamang bapak ibu asli Solo. Ya. Asli Solo, lahir di Solo, besar di Solo, baru kali ini ngerantau. Enggak, merantau pertama waktu itu di Cilegon. Oh, BTN Cilegon penempatan pertama. Tapi kuliahnya di Solo. Kuliah di Solo. UNS. Jago kandang dulu. UNS. Jago kandang. Kalau nggak salah suaminya juga orang Solo. Iya. Penggo juga. Berarti memang hanya lingkungan sebenarnya itu. Akhirnya penempatan pertama di BTN Cilegon. Teman seangkatan di BTN Semarang siapa? Kalau seangkatan Semarang siapa ya? Kayak nggak ada, cuman dulu pernah di Kanwil itu ada Anin. Itu satu angkatan. Oh. Terus sekarang di COD Ya. ini Mustika. Oh, satu angkatan ya. Satu angkatan. Terus habis itu dari Cilegon pindah ke Solo. Ya. Pulang kampung. Pulang kampung dulu. Terus habis itu dari Solo ke Kanwil. Yes. Kanwil baru aja ya? Masih Per baru ya? 5 Oktober. 5 Oktober kemarin. Masih plastikan berarti, masih baru plastikan, masih segel gitu. Di Kanwil bagian apa, Mbak? Bagian UMKM. Jadi kalau Landing. ininya sih Landing. regional SME sales management. Ke sales, lebih ke sales. Lebih ke sales. Oh. Tuh. Berarti bersama Pak Amsal ya, kayaknya. Iya, tapi aku sekarang ditinggal Pak Amsal. Loh, kenapa Pak Amsal? Ya kan Pak Amsal sekarang pindah ke KCS Harmony, BM. Oh walah, saya baru tahu. Kapan Mbak? Mulai kapan? Per tanggal 7 Desember. 7 Desember? Iya. Walah, Pak Amsal pindah, batu mancing mania. Kanwil kurang satu lah. Kanwil kan Pak Amsal hobinya mancing sekali. Ikonnya kan Will 6 tuh hilang. Iya, ikonnya Pak Amsal, ikon pemancing ulung itu akhirnya hilang. Mbak, Yes. dari Solo, udah di zona nyaman, akhirnya pindah ke Kanwil. Pasti sedih ya awalnya? Ya gimana ya? Ya sedih, tapi ya seneng juga sih. Seneng karena? Karena soalnya gini, kalau misalkan kita merantau itu sebenarnya jauh lebih mandiri ya. Karena kalau kemarin kan nikah kan
pindah ke Solo. Nah, di sana kan masih ada orang tua, masih ada keluarga, jadi rasanya tuh kayak masih apa ya, masih ada disokong keluarga gitu loh. Nah, ini bener-bener kayak kita memulai hidup baru, lembaran baru. Meskipun sekarang masih ngontrak, cuman rasanya tuh kayak lebih ya ini kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kan Mbak Niken kan berjauhan sama suami. Iya. Ya, saya tuh memang udah dari pacaran. Dari pacaran memang berjauhannya. Jadi LDM. Ya. Berjauhan, suami ada di luar kota, saya sendirian di Semarang ya, bersama anak ya. Anaknya berapa? Baru dikaruniai 1 anak. Oh, anaknya 1, weh. Para garangan. Wih, jangan-jangan masih single, udah punya suami, udah punya anak. Jadi stop tipu-tipu. Stop sepik-sepik. Mbak Niken, kita ke fakta yang pertama, fakta yang kedua tadi mengenai BTN Idol. Memang hobinya nyanyi kok, bisa sampai ikut BTN Idol. Iya, sebenarnya tuh memang apa ya? Aku tuh sebenarnya suka seni ya, nggak cuma nyanyi toh, dan main musik. Jadi sebenarnya aku tuh dulu nggak pengen jadi pegawai bank. Jadi sebelum di BTN tuh dulu aku nari tapi nari Jawa ya. Oh, classical dance. Ya. Classical dance. Nari Jawa, terus MC, terus apa dulu ya presenter ala-ala gitu. Yeah. Terus nyanyi juga. Nah, dari situ tuh sebenarnya aku sudah kayak udahlah aku profesinya ini aja gitu. Enjoy juga jalaninya, passionnya di situ. Tapi akhirnya karena beberapa faktor akhirnya memilih untuk bekerja di perusahaan. Ya, akhirnya diterimalah di BTN. Nah, cuman kan memang ketika kita sudah bekerja jadi karyawan tuh berubah ya semua. Maksudnya apalagi dulu aku merantau, masuk BTN terus ke Cilegon. Semua dunia yang ku geluti, yang ku bahagiai, yang aku cintai itu tuh semua sirna. Akhirnya pelampiasannya ya sepanjang aku bisa menyalurkan, entah itu ada kesempatan buat nari, entah itu ada kesempatan buat MC, entah itu ada kesempatan buat nyanyi, ya ayo karena cuman untuk melepas rindu. Ya kalau namanya passion dijalani ya enak, walaupun itu tidak dibayar pun, acara kantor lah, sukarela tetap enak, jalani tetap enak. Menang kalah urusan belakang, yang penting passionnya. Kalau aku memang passionku mempermalukan diri sendiri, Bang. Kayak gini tuh mempermalukan diri sendiri, gak ada melakukan hal konyol kayak gini. Akhirnya ya jalani kayak gini ya enak. Aku ngobrol-ngobrol kayak gini dengan orang lain. Aku soalnya orangnya sukanya ngobrol. Ketemu sama orang itu pengen tahu kehidupan orang, agak julid-julid dikit gitu, kepo-kepoan gitu. Itu seneng bagiku. Yeah. Jadi seni ya, bisa main gitar, Pak? Dikit lah. Bisa ya. Wah, dangdut bisa nggak? Nah, jadi tuh pas tahun 2000 berapa ya? 2020 kemarin aku lupa. Aku ikut BMPD Idol kan. Nah, Solo. Di Solo. Waktu itu tuh aku kira aku sempat pernah ikut waktu itu genrenya pop. Nah, aku berpikir ada lagi, terus aku mau ikut, aku kira pop lagi dan ternyata dangdut. Itu bayi BMPD Idol itu dangdut ternyata. Tema untuk tahun itu tuh dangdut. Terus aduh maju nggak ya, terus akhirnya ada satu temen yang istilahnya salah satu panitia juga dari situ, udahlah nggak apa-apa ikut aja, biar BTN ada pesertanya gitu. Ya udahlah. Nah, akhirnya gara-gara ikut BMPD Idol itu tuh jadi kayak suka sama dangdut. Dan ternyata masuk juga suaranya karena aku kan juga nyanyi Jawa ya, maksudnya ya bukan yang nyinden gimana gitu, cuman memang ada arah ke sana gitu. Jadi cengkoknya masih mirip-mirip, ya kan? Cengkoknya masih masuk. Akhirnya gitu. Kok ke dangdut asik juga gitu ya. Akhirnya. Mbak, kalau aku dangdut garis keras, Mbak. Iya kah? Aku dangdut garis keras. Jadi anakku aku didik sejak dini. Kalau dengar suara dangdut langsung goyang anakku. Anak yang masih kecil itu masih udah kayak gitu. Dangdut garis keras. Dua manusia di dunia ini yang mengetahui dangdut ada 2 tipe, Nela Karisma atau Via Valen. Mbak Niken yang mana? Mending lihat Nela Karisma atau Via Valen? Bukannya hampir sama ya? Enggak, beda ya? Itu 2 aliran yang orang bilang
kamu aliran Nela Karisma atau Via Valen? Aku Via Valen, aku Nela Karisma. Kalau bandingkan lebih kemana? Mungkin karena kemarin waktu ini aku sih referensinya si Nela itu sih. Nela ya, lebih ke Nela ya. Berarti Nela lovers. Dangdut, akhirnya bisa menikmati dangdut. Kok badan Adel nggak dangdutan aja ya? Asik loh ya. Aku yang kedua itu akhirnya aku nyanyi Korban Janji. Korban Janji. Cuman di versi kayak di apa sih? Di jazzing mungkin ya. Iya. Di akustikan. Kan kalau dangdut sebenarnya enak loh. Asik. Waktu di cover. Iya. Ini enak. Dangdut di cover kemanapun itu bisa. Dan lagu manapun dimasukkan dangdut juga bisa. Juga bisa. Nah sekarang Blackpink loh, di kayak gitu, dudu itu bisa dimainkan Via Valen. Ini pertanyaan pertama mengenai badan Adel. Kedua, lah ini Putri Solo. Pernah ikut acara Putri Solo, Iya. pemilihan Putri Solo? Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2013. Waktu kuliah? Iya, kuliah. Kuliah. Semester akhir itu. Putri Solo itu kayak apa sih, Mbak? Karena kalau ya orang aku Jawanya Jawa Bojonegoro termasuk kalem, terus habis itu ke Surabaya jadi Jawa keras. Ngelihat orang Solo kan memang orangnya kalem banget. Nah, orangnya kalem banget ya. Ibarat dia menginjak duri aja, durinya nggak bisa nusuk karena saking kalemnya. Kalem banget orang Solo. Dan kalau ada cewek kalem, kelelar banget kayak Putri Solo kan gitu kan biasa. Ungkapan orang Jawa kan kayak Putri Solo aja. Memang seperti apa sih Mbak sebenarnya kebudayaan orang Solo itu apa kan nanti pengalamannya bandingkan di bidang pemilihan Putri Solo itu sebenarnya apa sih Jawanya Solo dibandingkan Jawa yang lain itu kayak apa sih sebenarnya? Bedanya apa? Jawa. Kalau Jawa tuh sebenarnya tuh ya Jawa, nggak dipisah-pisah Jawa Semarang apa. Menurutku tuh cuman yang membedakan itu mungkin di bahasa itu karena ada logat. Ada gitu. logat. Tapi kalau untuk istilahnya budaya Jawa tuh sebenarnya sama gitu kan. Nah cuman kalau misalkan apa ya, kalau aku sih menghayatinya tuh mungkin karena banyak pertimbangan, kemudian banyak apa ya, jadi lebih ke bijaksana. Maka orang-orang Jawa itu berusaha untuk melihat segala sesuatu tuh dari berbagai sudut pandang. Betul. Sehingga terkesannya tuh lama seperti itu. Ya mungkin kebudayaan lain pun juga melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbagai macam sudut pandang. Cuman ya aku menghayatinya tuh mungkin karena orang Jawa itu ya itu tadi apa, orang milih jodoh ada loh. Iya. Bibit, bebet, bobot. Berarti kan misalnya memang weton. Berarti gini loh, sebenarnya orang Jawa dimanapun itu sama. Dasarnya sama, falsafahnya Jawa. Mangan gak mangan seperti kumpul. Terus habis itu terimoin pandum, tetap seperti itu ya. Tapi memang yang membedakan mungkin lebih ke kebiasaan sehari-hari. ya Orang Surabaya Jawa, ya Jawa, tapi Jawa ini keras. Orang Surabaya itu lebih keras, lebih apa adanya orang Surabaya. Jadi terkesan kasar banget orang Surabaya. dan Nah Solo itu ini juga pengaruh ini kan, misalnya di Solo, Jogja kan ada keraton. betul. Kasunanan, ada Kasultanan, Iya. yang mereka kan juga punya andil yang banyak yang membuat orang-orang di sana tuh apa terpengaruh untuk gaya hidup dan lain sebagainya. Putri Solo ketika ikut kontes itu apa aja yang dinilai, Pak? Nah, sebenarnya kalau Putri Solo itu tuh dulu tuh bukan iseng ya, jadi kayak lebih ke kebetulan yang akhirnya membawa manfaat. Jadi waktu itu saya tuh ke sebuah mall sama ibu, di situ ketemu orang dinas pariwisata yang ternyata kenal sama ibu saya, terus bilang, ini mau ada pemilihan putra putri Solo loh, itu anaknya ikut aja, gitu kan, terus bisa nari kan, bisa ini, gitu. Nah, terus waktu itu apa sih Putri Solo? Soalnya apa? Aku sempat mengunderestimate Putri Solo, putra putri Solo ya, karena di setiap eventnya Solo tuh paling mereka tuh cuma bawa nampan doang, yang nanti pembukaan, Bawa ada selempang. terus gong itu kan mereka bawa. Iya. Nggak guna, males lah, paling cuma ajang cantik-cantik ganteng-ganteng gitu. Pertama nggak mau. Nah, terus entah kenapa waktu itu ibu saya tuh sangat mendukung, iyalah ikut aja lah gitu ya. Terus akhirnya aku berpikir ya udahlah, nggak ada salahnya dicoba. Ternyata di dalam situ tuh sebenarnya banyak manfaat, banyak pengalaman, banyak ilmu baru yang didapat. Dulu aku
nggak bisa public speaking. Maksudnya bukan nggak bisa ya, maksudnya ya bisa-bisaan gitu. Iya, Tapi gak teratur, gak terkonsep nggak lah. terarah seperti itu. Tapi ketika ikut di Putra Putri Solo, akhirnya aku lebih percaya diri ya, terus lebih apa ya, karena banyak contoh role model di situ yang mereka udah sukses dengan public speakingnya, akhirnya kita belajar itu. Kemudian yang jelas kita belajar tentang budaya lagi, terus tentang gimana sih Solo. Terus tentang wisata, karena sebenarnya kan salah satu tugas dari Putra Putri Solo kan juga untuk Promosi wisata. Promosi wisata kayak gitu. Banyak sebenarnya Ilmu yang didapat. seperti itu. Tapi manfaat yang kuperoleh adalah ini tuh gimana ya? Maksudnya mungkin di Indonesia sih menurutku ya, masih memperlakukan seseorang itu berdasarkan siapa orang ini. Itu aku sangat-sangat amat sangat mengalami perbedaan yang drastis dalam hidupku ketika aku sudah menjadi Putri Solo. Gimana Mbak? Gimana? Jadi aku serius nih. Jadi orang Indonesia itu lebih melihat orang itu siapa sih orang ini. Dan latar belakangnya seperti apa? Dia maka akan apa? diperlakukan bagaimana? Itu yang masih apa ya? Kasih contoh Mbak, kasih contoh. Ya, dulu kan kuliah kan, ya, siapa sih Niken gitu kan, ke TU kemana nggak digagas, paling cuma orang-orang tertentu yang memang kenal, yang memang sering ngobrol sama aku, akhirnya kita ya berinteraksi. Cuman ketika sudah menjadi Putri Solo, tiba-tiba yang nggak kenal jadi kenal, terus kayak dapet apa ya? Perlakuan yang lebih baik. Ya prestis lah. Jadi kayak prestis, privilege. Jadi aku harus jadi itu dulu baru kalian. Jadi kayak baru kalian melihat aku sebagai seorang Niken. Terus dulu kan memang aku sudah bisa nge-MC, aku sudah bisa bukan sudah bisa sih. Aku suka nyanyi dan aku bisa kalau misalkan dimintai tolong untuk bernyanyi, bisa menari seperti itu. Cuman kadang tuh orang akan memilih yang lain dulu tanpa mereka tuh mencoba untuk coba Niken nggak mau ngeliat kualitasnya dulu gitu loh, ngerti nggak? Bukan berarti aku tuh mau sombong atau gimana enggak, bener itu kata-kata bener ngelihat gitu. Tapi gara-gara Putri Solo misalnya, yaudahlah ini aja Niken karena Putri Solo itu nah, tapi setelah mereka tahu kualitas itu akhirnya mereka lupa Putri Solonya. Gitu iya. Aku nggak masalah mereka lupa Putri Solonya, karena memang kalau misalnya ya teman-teman itu ini, aku adalah Putri Solo yang paling gendut, yang paling pendek, yang paling hitam mungkin, yang paling nggak menarik secara fisik ya, di antara putri-putri Solo yang putri-putri Solo yang lainnya gitu. Cuman aku tidak minder karena aku percaya diri, aku punya talenta yang aku nggak kalah dengan yang lainnya gitu. Itu dari berapa orang Mbak? Aduh nggak ingat aku. Akhirnya terpilih. Intinya waktu itu tuh diambil 20 orang, 20 besar. Terus? Yang akhirnya masuk kayak semacam karantina gitu. Kayak karantina, terus akhirnya dipilih satu. Ya. Satu putri, satu putra. Yang juara 1, juara 2, juara 3, terus ada juara favorit sama persahabatan. Berarti Mbak Niken langsung masuk juara? Juara 1. Wow. Juara 1 Putri Solo. Ini adalah sebuah prestasi besar bagi seorang ngopi senja, bagi seorang saya yang seorang pewawancara yang desa kayak gini bisa mewawancari Putri Solo, Putri Solo. Pernah masuk TV Mbak ya? Kalau TV paling waktu itu sih waktu acara itu sih. Cuman setelah itu akhirnya aku jadi presenter TV streaming di Solo. Pernah jadi, aku sekarang lagi mau mencari presenter. Tapi udah nggak ada kayaknya itu channelnya. Mbak Niken itu seorang Putri Solo yang mendapatkan privilege karena Putri Solo. Belum tahu, saya sebagai presenternya Ngopi Senja, privilege saya luar biasa Mbak. Banyak yang dihujat, Mas wajahmu Mas, gak pengen dulu wajahmu, dulu wajah bintang tamunya sudah banyak. Memang seperti ini, privilege-nya dihujat. Tapi aku waktu dulu masih ini juga, kamu tuh kurang tinggi loh, ya dilangsingin lagi dong. Cuman ya masuk dalam dunia seperti itu memang tidak bisa menutup mata bahwa fisik itu memang penting. Betul. Akhirnya paling nggak berolahraga. Dulu aku gendut banget Mas, please.
persis. Alas berapa paling gendutnya? Kamu mungkin bisa lah nanti buka Facebook atau cuman aku sudah nggak ini punya akun. Maksudnya aku udah lupa masuk ke akun Facebookku Sampai itu. lupa ya benar. Karena aku pun pakai email dan pakai nomor handphone yang sudah tidak aku gunakan. Nah, itu bisa dibilang. Berarti di Solo sampai sekarang masih ada fanbase, Niken fans club, Enggak. NFC. Mungkin masih ada ya. Ketuanya masih Niken fans club masih kayak gitu. Itu membawa apa ya? Pengalaman menjadi putri Solo itu membawa perubahan di BTN nggak? Artinya ketika masuk di BTN, ikon putri Solo itu masih melekat ke Mbak Niken apa enggak? Aku memang nggak pernah ini sih. Meskipun ya di Instagram Akhirnya ya tahu, tapi nggak pernah pakai itu. Nggak pernah pakai itu ya. Tadi benar-benar di BTN karena kemampuan aja. Jadi nggak ada embel-embel itu. Baru setelah masuk BTN baru tahu, oh ini putri Solo dulu. Karena beda Mas, ketika kita bawa embel-embel itu, kadang orang tuh punya ekspektasi yang terlalu tinggi kan. Cuman kalau misalkan kita sudah masuk, kita tunjukkan kualitas, kemudian mereka tahu, mereka akan melihat itu sebagai nilai tambah. Betul. Gitu. Kalau sudah masuk baru nilai tambah, tapi kalau belum masuk malah beban. Ya. Malah beban. Kayak saya itu nggak pernah ada yang tahu bahwa saya itu keponakannya Pak Jokowi. Nggak ada yang tahu kan saya keponakannya Pak Jokowi. Saya keponakan Pak Jokowi. Serius? Iya. Demi apa? Dalam mimpi. Aku keponakannya Pak Jokowi ya gak kerja nang BTN. Hidup di Solo, menjadi seorang putri Solo, membawa itu enggak Pak? Membawa kepribadian yang benar-benar Solo banget apa enggak? Ya sebenarnya ya gini-gini aja sih, maksudnya Unggah-ungguhnya, apa jalannya, unggah-ungguhnya, apa yang dilakukannya itu masih ngerasa nggak? Aku ini Solo banget ya. Ya aku sih memang merasa aku tuh Solo banget. Solo banget ya. Karena ya memang orang Solo kayak gitu ya, memang dia tidak melupakan ini namanya aja Solo Spirit of Java ya namanya. Yeah. Spirit of Java. Bojonegoro matoh kalau tempatku. Bojonegoro. Mbak, sekarang berjauhan sama suami dan sejak zaman pacaran. Yeah. Berarti sudah terbiasa dengan kesepian berarti. Kalau dibilang terbiasa enggak, tapi berteman dengan kesepian. Buat sore hari ini bukan terbiasa karena dengan kesepian, tapi sudah berteman dengan kesepian. Aduh, aku jadi pengen nyanyi langsung. Berpuisi gitu. Mbak jurusannya apa dulu kuliahnya? Psikologi. Bahaya. Mau psikologi bahaya. Bahaya. Ketemu orang psikologi itu bahaya. Karena psikologi itu memang apa ya? Gini, kita ngobrol masalah psikologi ya. Aku punya apa ya namanya keresahan terhadap orang psikologi. Psikologi itu ya beneran aku ada keresahan kepada orang psikologi. Psikologi itu kan sesuatu yang abstrak, nggak kelihatan, bukan diilmukan, bukan seperti matematika, bukan seperti hukum yang ada aturannya, bukan matematika yang 1 + 1 sama dengan 2, sesuatu yang abstrak. Nah sekarang kalau ada seorang psikolog datang, ada orang datang ke psikolog, Pak, aku punya sakit kayak gini, aku tuh ngerasa ketakutan sama ini, saya nggak bisa tidur gini. Biasanya kan dijak ngomong aja, Mbak. Ya kan sama psikolog dijak ngomong aja. Obat juga, obat yang bentuk fisik obatnya enggak dijak ngomong aja. Nah terus apa sih keilmuan psikologi untuk masuk ke mengobati pasiennya? Obatnya apa sih sebenarnya? Aku tahu obatnya itu. Gini, soalnya kadang tuh masyarakat tuh masih rancu antara psikologi dengan psikolog dengan psikiater. Jadi kalau misalkan kita yang di ranah psikologi itu memang kita tidak memberikan obat. Jadi kita lebih ke arah terapi. Psikolog. Makanya kalau misalnya psikiater itu masuknya ke kedokteran dulu, kedokteran umum, baru mereka mengambil spesialis jiwa. Nah kalau kita tuh partner dari mereka, jadi harusnya tuh runtutannya sepanjang si pasien ini tuh masih bisa diajak berkomunikasi. Psikolog. Tapi sepanjang pasien itu sudah nggak nyambung, nah, itu psikiater. Dengan obat-obat gitu ya, yang banyak disalahgunakan orang-orang zaman sekarang gitu ya. Ya obat-obatan itu kan sebenarnya untuk menyambung apa ya? Kabel. Saraf. Kabelnya ada yang terputus, ada yang disambung gitu kan. Ya ada benernya juga sih kalau ada orang bilang, sarafnya pedot. Memang ada sambungan yang terputus ya. Berarti memang ada dua ya, psikolog sama psikiater. Kalau psikolog itu lebih kejiwaan dengan konsultasi, psikiater itu ada fisik obatnya. Baru tahu aku ini. Mbak,
rencana untuk di BTN ke depannya gimana, Mbak? Artinya pengen terus nyaman di BTN atau mungkin aku udah berjalan sama suami, aku tak selesai di sini atau gimana? Ya cita-cita harapannya sih akan terus mengabdi di BTN sampai dengan pensiun. Meskipun dulu sempat pengen menyerah dengan dengan BTN Karena berjalan sama suami. bukan Kenapa? karena dulu tuh aku pertama kali penempatan tuh jadi BC Di Cilegon. di Cilegon dengan kondisi pertama kali merantau, pertama kali bekerja di dalam sebuah perusahaan yang mana dulu tuh dapat bos yang beda suku. Jadi akhirnya banyak apa ya miskomunikasi sebenarnya. Bukan miskomunikasi sebenarnya, tapi lebih ke tertekan ya. Maksudnya tertekan tuh Iya. sebenarnya pekerjaannya tuh nggak begitu membuat tertekan pekerjaan ini. Cuman yang membuat tertekan itu adalah yaitu tadi pertama kali merantau itu tuh udah PR banget. Mencukupi kebutuhan hidup kan ya, waktu awal-awal kan gaji seberapa sih, maksudnya di Cilegon pun biaya hidup lumayan mahal gitu, kos-kosan aja mahal di sana. Iya, betul. Terus belum lagi ketemu debitur yang aduhai itu kan. BC kan harus ketemu dengan debitur. Belum lagi sama sempat mau menyerah. Sempat pengen mengakhiri hidup juga pernah. Tapi gini, aku nggak pengen fokus ke situ karena itu galaunya setiap manusia karena akan menghadapi itu. Tapi sekarang aku pengen bicara sekarang lebih kuat kan? Nah, dari keterpurukan itu justru jadi aku tuh mengibaratkan Cilegon itu adalah kalau bahasa Jawa Kawah Condro Dinungko. Yes, itu. Ini yo, senengane wayang kok, gawe cilik delok-delokan wayang kok. Jadi mutiara itu kalau mau berkilau, mau menjadi indah dan punya nilai yang tinggi, itu memang harus berlumpur di dulu. Di tempat berlumpur diambil, di tempat gue sekarang diamplas, habis itu baru bersinar. Dan amplasnya itu ada di Cilegon. Sekarang lebih enak kan menghadapi hidup. Sekarang menghadapi masalah ya misalkan ya, waduh aku pindah ke Semarang. Loh, dulu aku di Cilegon lebih berat. Sekarang Semarang seharusnya bisa atau bukan. Gitu kan. Iya. Itu yang aku rasakan. Mbak ini kan ODP kan. Aku SS, Mbak. Aku pertama masuk BTN SS grade 11. Penempatku mana? Aku orang Bojonegoro. Penempatku mana? Kupang. Wow. Aku Kupang. Dengan posisi dulu enaknya di Surabaya, aku kuliah 4 tahun di Surabaya, jadi perantau, pertama kali ngerantau ke Surabaya, jadi perantau di Surabaya, enak banget menghadapi Surabaya. Akhirnya tahun keempat itu bisa menikmati Surabaya, berharap rekrutmen Surabaya, penempatan di Surabaya, kan enak banget kan bisa. Aku dulu ketika mau jajan-jajan nggak bisa karena anak kuliah belum punya uang, sekarang udah kerja punya uang sendiri. Penempatannya Kupang. Kupang dengan grade 11, aku ke Kupang. Gak boleh mau pirang tahun pesta, Mas. Alhamdulillah banyak rapat. Itu yang paling banyak rapat di Surabaya sehingga aku bisa pulang. Pulang dengan tiket gratis. Kalau nggak ada tiket gratis, setahun itu Pak dengan uang pribadi untuk beli tiket cuma lebaran aja. Selain itu nggak pernah beli tiket pribadi, uang pribadi. Nggak cukup, Mbak. Makanya aku tanya, pulangmu berapa tahun sekali? Gaji capek itu pulang, Mbak. Pulang cuma. Dan yang seperti yang dikatakan Mbak Niken tadi, Kupang itu kawasan dari mukaku. Ketika berangkat dari kuliah itu aku masih dianggap anak kecil bagi orang tua. Ketika sudah pulang dari Kupang itu orang tua udah melihat anakku gede. Udah menghadapi masalah apapun cuma ngetok. Malah aku pernah menghadapi masalah yang lebih besar di Kupang. Dengan uang pas-pasan, nggak bisa pulang, kangen sama orang tua, kangen sama keluarga, bisa. Ya sekarang udah lebih bahasanya lebih tengges menghadapi itu. Enak banget. Berbahagialah orang yang menghadapi masa-masa seperti itu. Sekarang menghadapi itu lebih enak. Dalam ya. Dalam banget ya. Berarti pembicaranya. Mbak ini kan kira-kira tahun berapa sih? Coba tebak. 89. Iya. Enggak. Berapa? Tua banget ya muka aku. Enggak, aku kalau angkatannya itu LDP tahun berarti kan 89, 90, 91. Ya, 90. 89 sama 90 dikit. Merasakan dikit. Kalau aku ngomong 86 kamu boleh marah sama aku. Aku cuma merasakan dikit. Setahun itu cukup lama loh, 12 bulan. Sekarang tak kasih tebakan gantian. Kalau aku lahiran tahun berapa menurutmu? Lu ketawa
Ketawa ngekek. Kelahiran aku tahun berapa? Kelahiran berapa? Seumuran kali ya. Ya kan? Banyak yang bilang kayak gitu kan. Aku 92. Oh iya. Tapi Ada justru apa? nanti kalau misalkan udah tua beneran, ketemu sama teman-teman ini pasti dibilangnya awet muda. Ingat Yang ya, lain udah. teman-teman ya. Saya awet muda besok nih. Nah, yang lainnya kan tadinya kelihatan muda, saya kira mereka menua. Bukan masalah gitu, Mbak. Statu aku udah habis di depan gitu ya. Mbak Niken, di balik ini semua, beratnya di Cilegon, sekarang di Semarang, sekarang atau pernah di Solo, di zona nyaman juga, dengan posisi berjauhan sama suami itu, untuk saat ini bagi Mbak Niken ini momen bahagia nggak? Atau ada pencapaian lagi? Aku belum nemu kebahagiaan yang sebenarnya aku harapkan, Mas, karena kurang ini. Enggak. Aku tuh bukan tipe orang yang punya apa ya istilahnya. Aku tuh harus begini, aku harus begini. yang aku dapat dari ibuku itu intinya kita hidup itu yang penting bahagia. Intinya itu. Iya. Nah, jadi yang penting aku bahagia. Jadi aku nggak yang aku harus tahun ini harus punya ini, aku nggak gitu. Jadi Pokoknya ngalir aja mungkin jalannya ada aja. orang yang nggak sependapat sama aku. Ada, dan itu kita nggak pernah bisa menyalahkan. Orang yang kayak gini disalahkan nggak bisa, hidup jalannya itu masing-masing kan, seperti itu. Tapi sebenarnya aku pun menjawab begitu pun juga karena ini sih, karena proses pelajaran hidup yang beberapa kali aku alami sampai pada akhirnya ketika kita terlalu menuntut sesuatu untuk bisa kita dapatkan, ternyata yang kita cita-citakan itu tidak bisa kita peroleh, itu tuh jatuhnya membuat kita tuh lupa bersyukur gitu. Jadi Betul. apa yang sudah kita dapatkan lupa disyukurin, kita fokusnya sama apa yang belum kita dapatkan. Punyai. Sehingga bisa membuat kacau semuanya. Jadi mending ya apa yang ada di depan mata ini berarti ya sepanjang kalau kemarin ya kita sudah berusaha melakukan segala sesuatu yang terbaik. Nah, dalam hal bekerja kita sudah bekerja dengan baik, terus sekarang misalnya posisi masih gini-gini aja, ya mungkin belum waktunya kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini. Gitu. Dalam hal keluarga, misalnya kita kemarin juga udah berdoa untuk mendapatkan jodoh yang bagaimana, kemudian pada akhirnya diberikan kesempatan untuk memiliki jodoh yang begini. Apapun itu kelemahan dan kelebihannya, ya berarti ya memang itu jawaban doa kita selama ini. Itu jadi mending disyukuri yang ada. Iya, gitu. Enak ya, Putri Solo kalau ngobrol enak ya, dingin gitu, kata-katanya bisa tertata rapi, tes, sambil senyum kayak gitu, kan enak kan Putri Solo, public speakingnya enak. Aku, ya usah gak usah mempermalukan diriku sendiri, Mas. Sebenarnya aku kayak gini ya. Berarti sekarang udah menghadapi kebahagiaan dan nikmati, walaupun itu sedikit atau banyak dinikmati gitu, Pak ya. Lebih bersyukur dan belajar banyak dari Putri Solo. Mbak, mengenai kebudayaan Jawa, bisa nyindir nggak, Mbak? Dikit sih, tapi udah luntur, Mas. Apa, gending Jawa gitu bisa, Mbak? Bisa. Bisa ya? Bisa. Mbak, sedikit ya, Mbak? Apa ya tapi ya? Sedikit kita Apa ya tapi ya? Terserah, langgam silahkan, mau copat silahkan, guneman silakan, ular kambang silakan. Guneman ya, Bu. Wah, ada. Agak ngerti kamu. Kamu main mata mayang tuh. Udah lama gak nyanyi Jawa tuh, takutnya enggak kelas apa-apa, Jawa ya. enggak apa-apa udah. Aku pengen dengarkan seorang Putri Solo ketika gending kayak apa. Ini benar-benar teman-teman pasang telinga karena ini baru satu-satunya bintang tamu kita yang nyanyi di acara Ngopi Senja. Sebentar ya. Jadi malu. Enggak apa-apa. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah langgam Jawa dari mantan Putri Solo tahun 2013 ya? 2013 dengan Mbak Niken. Silakan. Singgah kolo singgah pansumi
teman-teman. Jadi ada dua hal, ya. Jadi aku pertama-tama aku tahu maknanya lagu ini. Aku sedih, Aku- elek mah. Enggak, bagus, benar. Nanti teman-teman dari komen ya, bagus apa jelek ya, pasti komennya bagus semua. Jadi ada dua hal tadi yang aku tahu maknanya tahu. Apa coba? Itu kan sesuatu yang jelek minggir loh, jadi kayak gitu kan, minggat sapa sing Allah itu misu minggir kan, seperti itu. Aku tahu itu artinya. Nah, yang pertama tadi aku nikmati, yang kedua aku lama-lama takut men. Juga ramen-ramen. Nih sekarang kita sepi ya. Kita di lantai 4 sepi di ruangan aula kayak gini, dan waktu mau maghrib kayak gini, aku ngerasa kok suwe-suwe tambah hening kayak gini, menakutkan. Tapi asik. Tapi memang itu tuh ini sih dulu kan aku taunya tembang Jawa ini tuh gara-gara pas mau persiapan ke Mas Mbak Jateng. Aku mau nyiapin performance-nya tuh di sana mau apa gitu. Nah, terus dikasih tahu. Nah, kamu kalau mau nembang ya kamu harus tahu dong arti apa yang kamu nyanyikan itu. Kasih tahu bahwa memang itu tuh menyebutkan istilahnya hantu bukan hantu. Iya. Apa sih? Makhluk-makhluk Sengkolo, halus yang jin, jin peripayangan, terus udah kayak gitu. Iya, makanya kadang kalau misalkan nyanyi itu sendiri juga. Iya, emang. Kalau di Jawa itu karangannya Sunan Kalijogo itu ada Kidung Rumokso ing Wengi. Kidung Rumokso ini ing Wengi itu juga itu untuk ya tolak bala. Kata-katanya tolak bala, tolak bahasa Jawa. Itu kalau malam-malam didengarkan itu waktu jam 1 malam itu biasanya Sunan Kalijogo itu. Itu gak ngaruh mistis, gak ngaruh. Karena memang itu untuk menolak bala dan buatannya orang yang dulu karismatik sekali ya. Jadi memang tembang Jawa luar biasa. Iya, Paham makanya ya? aku suka. Paham wayang? Apa? Paham wayang? Iya, gak terlalu sih. Maksudnya soalnya aku tuh Jawanya tuh penikmatnya tuh lebih ke tarian Jawa, terus ya gitu. Tapi kalau wayang enggak begitu. Aku penggila wayang. Sangat gila, sangat ngefans sama wayang, sangat cinta sama wayang. Pokoknya tiada hari tanpa wayang. Kalau malam itu mau tidur atau mau apa, pasti dengerin wayang dulu. Pulang itu headsetan wayangan gitu. Tapi aku Pecinta punya wayang. tokoh favorit wayang. Siapa? Rahul. Betul. Karena gini, teman-teman ya, biasanya orang yang nggak paham wayang ketika ditanya tokoh wayang favoritmu apa? Arjuna, gitu. Tokoh wayang favoritmu apa? Abimanyu apa? Itu bagi orang yang paham wayang itu jelek sebenarnya. Tokoh jahat siapa? Rawana. Padahal Rawana itu sebenarnya keren banget. Dia tuh sosok romantis Keren, sangat bisa menghargai wanita. meskipun dengan Cara yang jelek. Cara yang salah. Cara yang salah dia menculik Sinta. Menculik Sinta dari Rama. Karena kembali lagi, Rawana nggak pernah berniat untuk mencintai kok. Ya kan? Rawana itu diberikan cinta oleh penguasa hidup kita ini, diberikan cinta untuk mencintai orang yang namanya Sinta gitu. Dia nggak pernah bisa memilih. Kalau ketika orang mendapatkan cinta, ya udah, mau bisa memilih nolak, nggak bisa terima juga, nggak bisa memaksakan diri. Kasihan banget sebenarnya Rawana. Nyatanya ketika Sinta itu diculik, dia nggak pernah memegang seujung jari pun Sinta itu. Karena memang Sinta itu terlalu indah untuk dinikmati, dilihat aja udah sangat indah namanya Rawana. Makanya ketika nitis terus kan akhirnya Rawana tetap nitis untuk mengejar cinta sejatinya ke Sinta. Keren banget itu Rawana itu. Itu teman-teman, kalau dilanjutkan, wah aku bisa ngobrol banyak, cocok banget ini sama Mbak Niken. Obrolannya sama-sama suka Jawa, terus public speakingnya bagus, jadi kita dengerin itu enak. Tapi kita terbatas waktu, kita kembali lagi besok dengan bintang tamu yang lebih lagi. Mungkin kita akan ke level manajemen. Jangan lupa kita belum ke level manajemen sama sekali. Bisa kita ke level manajemen dengan mungkin dari presenter yang bukan dari saya juga. Nanti Mbak Niken juga bisa Mbak ya. Kapan-kapan Mbak, teman-teman Kanwil, Mbak Niken yang wawancara kayak aku ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel Tulang Punggung. Dan sampai jumpa.